Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini kami, Southwest Papua Incentive and Vacations Bureau, akan memaparkan mengenai marketing plan Papua Barat Daya, di mana Papua Barat Daya ini merupakan provinsi ke-38 di Indonesia dan salah satu provinsi termuda. Maka dari itu, peluang yang besar untuk memaksimalkan branding dan potensi Papua Barat Daya sebagai sebuah destinasi, khususnya untuk kegiatan insentif dan leisure. Next. Baik, marketing plan ini akan mencakup mengenai Papua Barat Daya, branding yang diusulkan mengenai Papua Barat Daya, planning factor-nya, tujuannya, segmentasi, dan situasi analisis mengenai marketing plan, strategi yang akan digunakan, media promosi yang akan digunakan, pembiayaan yang diperlukan, serta tracking and evaluation. Next. Baik, seperti yang rekan-rekan semua ketahui, kami Southwest Papua Incentive and Vacations Bureau merupakan destination marketing organization, next, yang berkomitmen sebagai DMO independen untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan jumlah pengunjung dengan memastikan faktor keberlanjutan lingkungan, memajukan perekonomian lokal, dan membangun kesadaran dan keberagaman budaya Papua Barat Daya. Dengan semangat ini, kami berharap dapat menjalani kolaborasi dengan bersatu untuk membangun negeri yang berfokus pada potensi Papua Barat Daya. Next. Oke, baik. Southwest Papua Incentive and Vacations Bureau terdiri dari chairman, yaitu saya sendiri, Saidah Hanifah Kahayandi, kemudian vice chairman marketing saya ada Melia Diapuspita, dan ada Nabila Putri Irawan sebagai vice chairman tourism development. Next. Dengan ini, visi kami menjadi destinasi pilihan terkemuka yang menghadirkan kekayaan alam, budaya, dan pengalaman unik di Papua Barat Daya untuk dunia. Kemudian visi kami ini untuk mempromosikan untuk mempromosikan kekayaan alam yang menakjubkan, memajukan kebudayaan yang kaya, menghadirkan pengalaman wisata yang tak terlupakan, kolaborasi dan pengembangan industri pariwisata, serta mengukuhkan citra Papua Barat Daya di tingkat internasional. Next. Oke, baik. Kami selaku Southwest Papua Incentive and Vacations Bureau berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan ekonomi Papua Barat Daya dan membangun citra untuk memasarkan Papua Barat Daya secara luas sebagai destinasi insentif dan leisure. Marketing plan ini disusun secara rinci untuk menguraikan strategi pemasaran untuk periode fiskal mulai dari November 2024 sampai dengan Oktober 2025. Next. Rencana ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian lokal, melestarikan budaya dan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dengan promosi yang lebih luas, dan peningkatan infrastruktur. Next. Baik, selaku DMO, kami meyakini bahwa melalui sustainability, partnership, innovation, quality, dan transparansi sebagai prinsip dasar kami sebagai DMO yang akan memperkuat dan mempermudah dalam perwujudan dan realisasi rencana pemasaran ini. Setelah ini, partner saya, Nabila, selaku Director of Tourism Development, akan memaparkan lebih rinci mengenai Papua Barat Daya. Kepada Nabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saidah atas penjelasan mengenai profil serta komitmen dari DMO kami. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda yang ada di Indonesia. Next. Provinsi ini ialah hasil dari pemekaran Provinsi Papua Barat yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 2022. Tidak jauh berbeda dengan wilayah Papua lainnya, Papua Barat Daya menawarkan kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, budaya, suku, dan tradisi yang menarik, serta ekosistem yang beragam. Destinasi wisata utama yang sangat potensial yang dimiliki oleh Papua Barat Daya ialah Raja Ampat dengan segala keberagaman budaya dan alamnya. Next.
Selanjutnya, Papua Barat Daya memiliki wilayah perbatasan, yaitu di sebelah utara, dia berbatasan dengan Samudra Pasifik, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau, dan juga di sebelah barat ada Laut Halmahera. Next. Kemudian, untuk menuju ke Papua Barat Daya, wisatawan dapat mengaksesnya melalui dua moda transportasi. Yang pertama, menggunakan transportasi udara yang akan tiba di Bandar Udara Domine Edward Osok di Kota Sorong. Yang kedua, bisa menggunakan transportasi laut atau kapal pelni dan akan tiba di Pelabuhan Sorong. Jika para wisatawan ingin menuju Raja Ampat atau pulau-pulau kecil di sekitarnya, dapat menggunakan transportasi udara yang akan tiba di Bandar Udara Marinda Raja Ampat. Next. Sebagai DMO independen, kami menciptakan citra untuk Provinsi Papua Barat Daya. Next. Citra yang kami ciptakan ialah Amazing Southwest Papua. Kalimat ini bertujuan untuk menggambarkan, mengangkat, serta menonjolkan potensi luar biasa dari destinasi yang ada di Papua Barat Daya. Dari keindahan alam serta keberagaman budaya sampai pengalaman unik yang ditawarkan untuk wisatawan. Dari citra tersebut terciptalah tagline Imagine Your Own Paradise. Tagline ini dapat mengundang orang yang membayangkan dan menemukan pengalaman yang personal dan eksklusif dari Papua Barat Daya itu sendiri. Next. Kami juga berencana melibatkan beberapa stakeholders agar strategi marketing yang sudah kami rancang dapat berjalan dengan baik. Di antaranya, next. Yang pertama ada dari pemerintah lokal itu sendiri, yaitu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atau Pemprov PBD. Yang kedua dari Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya atau Dispo Parekraf PBD. Dan yang terakhir ada Bupati Raja Ampat. Kemudian juga kami melibatkan tokoh publik, yaitu Noella Elizabeth Mikelia Auparai, seorang penyanyi Indonesia yang berasal dari Papua. Ia merupakan juara ajang pencarian bakat penyanyi Indonesian Idol musim ke-8 dan terakhir pada tahun 2014. Noella juga memiliki hobi traveling yang dimana membuat ia sangat cocok menjadi salah satu tokoh representatif dari Papua Barat Daya itu sendiri. Kemudian kami melibatkan komunitas bisnis. Yang pertama ada dari Asosiasi Pelaku Usaha Homestay Raja Ampat, Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Raja Ampat, Asosiasi Speedboat Raja Ampat, Asosiasi Resort Raja Ampat, dan juga Asosiasi Pemandu Wisata Geosite Raja Ampat. Next. Selain visi dan misi, kami memiliki tujuan dari marketing plan yang sudah kami rancang untuk memasarkan Papua Barat Daya lebih luas lagi. Next. Yaitu yang pertama meningkatkan kunjungan wisatawan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan di tahun 2022 di Kabupaten Raja Ampat yang merupakan salah satu wilayah di Papua Barat Daya, yaitu ada sebanyak 5.725 jiwa wisatawan. Maka kami berupaya mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan sebanyak 10% dari angka tersebut, yaitu 50.000 wisatawan di tahun 2024 yang akan datang dengan target proporsi kunjungan sebesar 50% dari wisatawan mancanegara dan juga 50% dari wisatawan domestik. Kemudian yang kedua ada peningkatan pendapatan sektor pariwisata yang dimana pada data pendapatan pajak KPP Pratama Sorong di tahun 2023 yang dimana realisasi penerimaan pajak mencapai 63,60% atau sebesar 884,56 miliar rupiah. Pendapatan tersebut didominasi dengan wajib pajak yang berasal dari Kota Sorong sebesar 52,88%. Dari data tersebut, kami memiliki objektif atau tujuan pada tahun 2024 pendapatan terbesar akan didominasi dari sektor pariwisata sebesar 24% dengan marketing strategi yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran global dan potensi wisata Papua Barat Daya yang dimana fokus kami tidak hanya terbatas pada peningkatan kesadaran saja, tetapi pada realisasi target kunjungan wisatawan sebanyak 50.000 pada tahun 2024. Kami percaya bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan, kami dapat membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk mengalami langsung keindahan alam, keberagaman budaya, dan pesona Papua Barat Daya secara keseluruhan. Agar tujuan yang sudah kami rencanakan tercapai, kami menargetkan calon wisatawan menjadi beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompok calon wisatawan tersebut akan dijelaskan oleh partner saya, Amelia. Kepada Amelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila.
calon wisatawan ini kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok guna meningkatkan efektivitas strategi marketing. Plan ini menjadi target demografi yaitu pasangan, keluarga, dan rombongan teman well educated atau berwawasan baik dengan pendapatan rata-rata 8 juta per bulan untuk wisatawan lokal dan 10 juta per bulan untuk wisatawan internasional. Kemudian kami juga menargetkan target dari segi geografis yaitu domestik dan internasional. Segmen domestik ini dari berbagai daerah di Indonesia. Segmen internasional dapat berasal dari negara-negara yang tertarik dengan destinasi ekowisata yang unik. Serta kami juga menargetkan target dari segi psikografis yaitu wisatawan yang mencintai alam dan suka melakukan kegiatan ekstrim. Pada target positioning, Papua Barat Daya memiliki kelebihan yang menonjol dibandingkan Lombok dalam hal kekayaan budaya yang unik dan keindahan alam yang luar biasa. Selain itu, keindahan alam Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat, tak tertandingi dengan terumbu karang yang memikat, kekayaan hayat yang luar biasa, dan lautan yang menakjubkan. Aktivitas diving dan snorkeling di Raja Ampat menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Kepulauan Raja Ampat merupakan kepulauan yang paling kaya akan kekayaan ekosistem bawah lautnya. Berdasarkan kajian ekologi yang dipimpin oleh The Nature Conservancy atau TNC dengan melibatkan para ahli terumbu karang dan ikan dunia pada tahun 2002, ditemukan sekitar 537 jenis terumbu karang dan 1074 jenis ikan di Kepulauan Raja Ampat. Jumlah jenis terumbu karang tersebut merupakan 75% dari total jenis terumbu karang di dunia yang pernah ditemukan. Sedangkan Lombok menarik dengan pantainya yang memukau dan banyak tourism spot seperti Gili Trawangan, Gili Air, Gili Mono, dan Gunung Rinjani yang menjadi ikon Pulau Lombok. Kami juga menganalisis situasi Papua Barat Daya dengan analisa SWOT, yaitu Papua Barat Daya memikat wisatawan dengan kekayaan budaya suku asli Papua dan keindahan alamnya luar biasa. Tetapi aksesibilitas yang terbatas dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata yang lebih luas. Sedangkan terdapat peluang besar untuk menarik perhatian global terhadap potensi keindahan alam dan budaya Papua yang belum terjamah luas. Selain itu, ada juga ancaman terhadap kerentanan lingkungan dan tingkat kriminalitas juga menjadi perhatian penting. Pada konsep marketing strategi yang kami rancang, terdapat 4 faktor marketing mix untuk Papua Barat Daya, yaitu ada produk Papua Barat Daya berupa keindahan alam, keindahan budaya, serta industri mais. Kemudian kami juga menganalisis price dari Papua Barat Daya sendiri, yaitu spending calon wisatawan yang ingin datang ke Papua Barat Daya hingga selama stay di Papua Barat Daya dengan biaya transportasi udara sekitar 2,7 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah dan transportasi laut dengan kisaran harga 100.000 sampai 230.000 rupiah. Wisatawan juga bisa mendapatkan akomodasi yang terjangkau dengan rekomendasi kami yaitu Rivalda Cottage dengan harga start from 920.000 dan Marina Membranum Hotel, Mamberamu Hotel dengan harga start from 600.000. Calon wisatawan juga bisa merencanakan trip mereka dengan travel agency resmi sebagai berikut, yaitu Oasis Raja Ampat dengan perjalanan selama 3 hari 2 malam ditarifkan sebesar 250.000 per pax. DPD HPI Papua Barat Daya dengan perjalanan selama 5 hari 4 malam ditarifkan mulai dari 4,7 juta rupiah per pax. Dan Pesona Indo dengan perjalanan selama 5 hari 4 malam ditarifkan mulai dari 8,5 juta per pax. Plus of Papua Barat Daya menonjolkan 4 wisata seperti travel agent, untuk wisatawan dapat ke Papua Barat Daya, kami mengusulkan dapat masuk melalui travel agent, booking online, paket khusus wisata, dan juga aplikasi perjalanan.
Untuk mewujudkan dan menyukseskan semua hal dalam marketing plan ini, kami menggunakan 4 saluran promosi dengan sosial media, yang dimana dalam era digital ini terus berkembang dan kami tentu telah mengidentifikasi peran penting platform pemasaran seperti terutama melalui platform TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, dan Pinterest. Kemudian juga ada website dalam upaya memperluas jangkauan dan mengoptimalkan target audiens untuk mempromosikan destinasi Papua Barat Daya. Penggunaan website menjadi salah satu alat pemasaran utama yang kami rencanakan. Dan juga kami menargetkan promotion dan advertising, di mana dalam hal kegiatan ini, promosi dan juga periklanan bertujuan untuk meningkatkan visibilitas, memperluas cakupan, dan menarik minat calon wisatawan terhadap Papua Barat Daya. Melalui penggunaan strategi iklan yang efektif, berpengaruh untuk membangun citra positif Papua Barat Daya itu sendiri, menyorot daya tarik wisata yang unik, menekankan keunggulan yang ditawarkan, baik dalam hal budaya, atraksi wisata, maupun pengalaman yang mengesankan. Dan yang terakhir, kami menggunakan marketing tools familiarization trip, yang dimana kegiatan ini memberikan kesempatan kepada agen perjalanan, jurnalis, dan influencer untuk secara langsung mengalami, memahami, dan merasakan daya tarik fasilitas budaya serta pengalaman unik yang ada di Papua Barat Daya. Melalui pengalaman langsung ini, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap Papua Barat Daya untuk promosi, networking antara penyedia layanan dan profesional pariwisata, serta mempengaruhi audiens yang lebih luas untuk meningkatkan kunjungan ke Papua Barat Daya. Kemudian untuk merealisasikan semua kegiatan promosi ini, kami merencanakan rincian anggaran yang akan kami gunakan dan secara detail mengenai budgeting akan dijelaskan oleh rekan saya, Saidah Hanifah Kayani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Amelia. Marketing plan ini tidak dapat direalisasikan tanpa adanya pembiayaan, di mana untuk biaya ini telah disusun untuk pembiayaan selama 1 tahun ke depan. Next. Nah, berikut merupakan pembiayaan dengan total pengeluaran sebesar 1.491.000.000 dan total revenue sebesar 1.500.000. Next. Baik untuk tracking dan evaluation-nya tersendiri. Next. Tracking ini mencakup hal-hal berupa jumlah kunjungan dan statistik wisatawan, keterlibatan di sosial media, performa campaign digital, analisis data website, pengukuran tingkat kepuasan wisatawan, analisis data penjualan dan pemesanan. Next. Nah, untuk evaluasinya itu tersendiri, evaluasi pemasaran destinasi Papua Barat ini memerlukan peninjauan dalam data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memahami dampak dari strategi pemasaran yang telah diimplementasikan. Pertama itu dari segi jumlah kunjungan dan statistik wisatawan, di mana pentingnya untuk menganalisis tren ini di daerah sekitar atau daerah luar daerah ini tujuannya itu untuk memahami tentang profil wisatawan, preferensi kesukaannya, faktor apa aja yang mungkin mempengaruhi, sama selain itu juga terdapat peninjauan data melalui sosial media dan keterlibatan campaign online, serta penggunaan situs website untuk menunjukkan sejauh mana campaign ini berhasil dan terjadi interaksi antara wisatawan terhadap Papua Barat Daya. Selanjutnya, untuk Papua Barat Daya itu, pemasaran destinasi ini akan melibatkan implementasi perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Misalnya seperti jika evaluasinya menunjukkan campaign digital ini tidak cukup efektif dalam menarik minat wisatawan, maka langkah selanjutnya itu untuk melibatkan peningkatan dan konten digital, lebih menarik lagi kontennya, kemudian strategi periklanan yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan layanan dan fasilitas berdasarkan survei hasil kepuasan pelanggan atau kepuasan wisatawan untuk menjadi langkah selanjutnya dalam memperbaiki campaign ini atau marketing plan ini dengan menyesuaikan strategi berdasarkan analisis data dan temuan evaluasi. Papua Barat Daya dapat merumuskan rencana pemasaran yang lebih efektif dan menarik untuk mendukung pertumbuhan pariwisata. Next. Oke, next. Baik, ini merupakan lampiran yang kami sertakan mengenai salah satu marketing tools yang kami gunakan, yaitu familiarization trip, di mana familiarization trip kali ini mengusung tema Tropical Explore Southwest Papua, di mana
Ini mengangkat mengenai keindahan alam dari hutan hujan tropis di Papua Barat Daya. Kemudian ini utamanya itu untuk pelestarian alam dan kebudayaan. Tujuannya juga untuk mendorong wisatawan bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama khususnya untuk di lingkungan tropis dan memberikan pengalaman menarik bagi para peserta. Next. Berikut gambaran besarnya mengenai daya tarik yang perlu dikunjungi oleh para wisatawan. Next. Kemudian ini merupakan tamu undangan dari kita atau invitation mengenai familiarization trip, di mana akan terdapat John Wiyoko, Sonya Pandarmawan, Marshall Sastra, Rila Tukonsina, kemudian Fadil Zaidi, dan Prisia Nasution. Next. Ini destinasi yang akan dikunjungi selama familiarization trip, yaitu ada Pulau Misol, Desa Wisata Ambrok, Pulau Waigeo, Pulau Batantah, Pantai Pasir Timbul, Pulau Mansuar. Next. Kemudian juga kita akan mengunjungi Pantai Tanjung Kasuari, terus Teluk Maya Libit. Next. Akomodasi yang akan digunakan yaitu Hotel Marina Mamberamo serta Arborek Homestay. Next. Ini untuk gambaran besar itinerary-nya untuk di hari pertama. Next. Ini gambaran besar untuk hari kedua. Next. Kemudian ini gambaran besar untuk hari ketiga. Next. Dan untuk budgetingnya tersendiri, untuk familiarization trip ini di angka 196 juta. Next. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya terhadap pemaparan kami mengenai marketing plan pada kesempatan kali ini. Kami yakin bahwa Southwest Papua Incentive and Vacation Bureau selaku DMO dapat mewujudkan rencana ini untuk mempromosikan dan memasarkan Provinsi Papua Barat Daya serta menciptakan Amazing Southwest Papua, Imagine Your Own Paradise. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.